Historia One and Sword, anime yang gak jauh beda dari Black Clover. Aku gak bilang plagiat, karena plagiat itu adalah kata-kata yang menurutku agak kasar dan keras banget. Jadi ya agak gimana ya, kecuali kalau di thumbnail ya. Kalau di thumbnail kemungkinan aku bakal pakai kata-kata itu. Aku gak bakal pakai kata plagiat untuk mendeskripsikan anime ini, karena menurutku anime ini gak bener-bener plek-ketiplek gitu loh. Tapi sebenarnya ada gak sih hal yang bisa dibahas dari anime Historia ini? Kita bakal bahas apa aja kesamaan Historia dan Black Clover. Enggak. Kita bakal bahas lebih dalam tentang animasi, cerita, dan lain-lainnya. Jadi para baraya, wibu, denial, sahabat sekalian, ayo kita lanjutkan videonya. Pertama-tama, ayo kita bahas dulu sedikit premis dari animenya, biar kalian bisa paham dan kita bisa satu jalur nih pembahasannya. Jadi gini, animenya itu bercerita tentang dua orang. Satu berbakat dalam sihir, itu berbakatnya bakat banget, dan satu itu nggak punya sihir dan nggak berbakat dalam sihir. Nah, kebetulan karakter utama kita ini nggak bisa sihir sama sekali. Mirip sama Asta. Nah, tokoh utama kita yang namanya Will, dia itu mau berusaha untuk mengalahkan sesuatu yang buas. Ya, maksudnya dia itu ingin mengalahkan satu sistem. Kenapa gitu? Emang apa yang salah dengan sistemnya? Nah, Will ini itu mau mendapatkan gelar Magia Vendor. Tapi masalahnya adalah di dunia ini semuanya itu dilakukan dengan sihir. Di dunia ini kekuatan lain selain sihir itu nggak bakal diakui. Malah bakal dianggap rendah, bakal dianggap remeh. Karena dalam sejarahnya penyihir itu yang memenangkan peperangan. Dan orang-orang yang menggunakan pedang itu kalah dalam peperangan. Will sendiri berusaha untuk mendapatkan gelar Magia Vendor itu dengan cara bersekolah di sekolah sihir. Yang dimana dia tuh nggak bisa sihir. Agak goblok emang, tapi mau diapakan lagi, namanya anime. Dan caranya dia bisa bertahan di sekolah sihir itu adalah dengan cara mengalahkan monster-monster di dungeon. Dan dia ngalahkannya pakai pedang gitu, supaya dia bisa mendapatkan poin. Singkatnya udah kayak gitu doang. Nggak ada lebih, nggak ada kurangnya ya. Mirip-mirip kayak gitu lah, mirip-mirip sama Black Clover. You got the idea lah. Kalau kalian suka banget sama Black Clover, jatuh cinta sama Black Clover, kemungkinan besar kalian bakal suka sama anime ini. Karena kedua anime itu punya premis yang sama. Mau balas dendam ke sistem atau membuktikan omongan orang itu salah, dan mereka itu pengen mengejar sesuatu yang tinggi, tapi mereka nggak punya kemampuan standar yang dimiliki oleh orang-orang. Ya kurang lebih premisnya kayak gitu. Bahkan menurutku cerita di anime ini ya mirip-mirip lagi sama Black Clover dan bisa dibilang agak klise. Will sama Asa itu kan sama-sama nggak bisa sihir, tapi nanti di animenya ujung-ujungnya berdua itu mendapatkan satu kelompok, yang dimana kelompok itu toleransi kepada mereka berdua yang nggak punya sihir. Ya mirip sama Black Clover pada dasarnya. Itu kenapa aku bilang kalau suka Black Clover bakal suka sama anime ini. Yang membedakan anime ini sama Black Clover secara premis adalah kalau Asta itu pengen menjadi kuat karena ingin bersaing sama Yuno. Kalau si Will, dia tuh cuma pengen mengejar cintanya. Agak keren sih, mengejar cinta, memanjat tower demi cinta. Gila, suka banget gua. Motivasi gua banget tuh. Tapi jujur ya, aku bisa komentar banyak soal ceritanya. Karena menurutku cerita di animenya itu cukup enjoyable. Iya, meskipun ada banyak hal klise, tapi ya tetap aja enjoyable lah. Bisa dibilang enjoyable. Ada beberapa percakapan di anime ini yang menurutku keren banget. Menurutku tuh kayak sigma parah men. Kayak ini tuh percakapan enak banget buat diikutin dan dicerna gitu. Kayak misalnya ada di episode 2, yang dimana Will itu dilatih. Dites sama profesor. Yang dimana profesor yang ngetes dia itu nanya, kenapa kau berusaha begitu keras padahal kau nggak punya sihir? Kau itu cuma punya pedang, kau itu lemah. Terus habis itu si Will ngejawab, aku mau berusaha keras karena aku ingin mengejar cinta yang ada di atas sana gitu. Jujur ya, ketika aku mendengar Will mengeluarkan kalimat itu secara keras, secara intonasinya itu bagus banget, aku tuh ngerasa merinding. Sumpah men, aku merinding waktu ketika dia bilang tuh dia melakukan ini demi cintanya. Kayak gini loh, kayak ibaratnya tuh rasanya tuh kayak gini. Kau mau ke sekolah nih di hari Kamis, seharusnya pakai batik tapi kok malah pakai baju putih abu-abu. Kayak gitu tuh merindingnya. Kayak apa ya? Merinding karena cringe sih, bukan karena bagus. Sumpah geli anjir, itu cringe banget, sumpah najis. Tapi di samping ke semua kebucinan dongo itu, ya overall animenya bisa dinikmati. Aku nggak berani bilang anime ini jelek karena menurutku sama aja kayak aku bilang Black Clover itu jelek. Iya itu. Untuk overall cerita di anime ini ya sebenarnya bisa aja dinikmatin. Ya meskipun ada hal-hal klise atau ada hal-hal yang cringe, hal-hal yang bikin kau ngerasa malu sendiri, ya itu nggak masalah. Karena gini, ketika aku bilang anime ini jelek, sama aja kayak aku bilang Black Clover itu jelek. Karena mereka punya premis yang sama dan mereka punya beberapa hal yang sama. Jadi kayak ya agak gimana gitu. Nah sekarang aku bakal bahas apa yang membuat anime ini jauh berbeda banget dengan Black Clover. Dan sekarang kita bahas animasinya. Untuk animasi,
menurutku anime ini sangat jauh lebih bagus kalau dibandingkan sama Black Clover. Jauhnya itu kayak astronomical gitu lah. Udah level galaksi men, jaraknya men, bukan kayak level dari sini ke sana gitu. Bahkan aku berani bilang ya, kalau animasi Wistoria ini adalah Black Clover on crack. Sumpah men, ini kayak animasinya itu punya sinematografi atau punya style yang mirip banget sama Chainsaw Man. Direksinya itu cukup realis, terus habis itu cukup sinematik juga, dan itu karakternya juga dibikin fluid dan ekspresif banget. Kalau misalnya aku mau contohnya itu ada di episode 1. Gerakan Will yang ngebuka buku waktu di tempatnya Warner itu keren banget men, ekspresif banget itu karakter actingnya, itu gerakan karakternya. Sumpah itu epic. Itu baru ngomongin animasi yang gak berantem ya. Kalau animasi berantemnya itu keren banget bro. Itu kayak keren banget sumpah demi apapun. Kalau misalnya kita mau ngebahas animasi berantemnya, sumpah ini kayak animasi waktu si Will ngelawan sapi gede, itu fight-nya itu kayak kerasa dan maci. Tapi kayak dan maci on crack. Kayak bagus banget bro. Ekspresi tukang bulinya yang ketakutan itu menurutku bagus banget, dan itu ngegambarkan kalau si tukang bulinya itu rendah banget di situ. Apalagi setelah dia ngelihat Will yang bisa ngelawan sapi itu. Koreografi Will mainin pedang terus lompat ke sana kemari itu ngegambarin kalau areanya itu luas, dan ngegambarin juga kalau gerakannya itu lincah men. Di bagian sini juga ada salah satu adegan yang menurutku remarkable banget. Kayak misalnya adegan Will yang ngedatangin pedangnya sapi itu. Terus habis itu dia ngambil itu pedang dan dia ngelawan sapi itu. Itu semua men, itu keren banget. Efek-efek anginnya, efek-efek getarannya, itu bajunya, dan sapinya teriak-teriak, itu itu keren banget men. Alasan kenapa aku bilang animasi berantem lawan sapi itu bagus ya, karena animasinya ini menjaga continuity-nya, yang dimana juga gerakannya itu masih bisa diikutin sama mata, dan itu berkelanjutan. Kalau misalnya kita mau ngomongin animasi, ya sekalian aja kita ngomongin compositing-nya. Sepengamatanku, sangat jarang ada anime yang bisa atau mau menggambarkan refleksi dengan bagus. Kayak misalnya pantulan bayangan kacamatanya Will itu cukup keren men. Terus selain itu, ini bisa menggambarkan emosinya dia yang merasa kalau dia itu direndahkan dan dia itu pengen bangkit, pengen balas dendam gitu. Dan pada dasarnya secara keseluruhan animasi itu sinematik banget. Ada beberapa shot yang menurutku cukup sinematik, dan ya ini anime sebenarnya absolute cinema gitu. Kayak bagus gitu. Agak bingung, aku mau ngerendahin juga bingung. Paling kalau misalnya mau ngata-ngatain ini anime, anjir anime kok Black Clover gitu. Mau niruin Black Clover banget. Paling kayak gitu men. Kita lanjut lagi bahas adegan yang kusuka. Salah satu adegan yang kusuka itu adalah bagaimana cara mereka menggambarkan dunia sihir. Bagaimana cara mereka menunjukkan seberapa indahnya sihir itu dicerminkan di anime ini. Kalau kau ngeliat sihirnya, ngeliat api biru itu kelihatan magnificent. Itu kelihatan kayak bagus. Dan ngeliatkan kalau magic itu adalah anugerah, bukan anugerah. Apa ya? Ya salah satu keajaiban lah, keajaiban yang bisa terjadi yang dimiliki sama manusia di anime itu. Terus lu udah yeping soal animasi yang bagus banget, habis itu cerita mirip sama Black Clover, terus kesimpulan animenya apa bang? Ya kesimpulannya adalah anime ini adalah Black Clover but on crack. Kayak ini Black Clover tapi ditambahin bensin biar semakin menyala abangku, sumpah. Kalau misalnya Black Clover diadaptasinya sebagus ini, aku yakin itu bakal rame banget, lebih rame lagi men Black Clover. Kalau misalnya ada yang jelek dari anime ini, menurutku anime ini jeleknya tuh di cerita, yang dimana cerita bucin-bucinnya itu loh. Menurutku cerita bucinnya agak gimana ya? Ya agak aneh gitu, agak cringy. Aku geli men setiap kali dia mention teman masa kecilnya. Padahal dia udah punya satu cewek rambut oranye yang deket sama dia gitu loh. Ya sumpah, kalau kau mau nonton animenya, tonton aja animenya karena emang seru aja. Cuma kalau kau mau mengabaikan hal-hal bucin. Tapi harusnya bucinnya nggak terlalu kelihatan lagi sih di episode 3, 4, 5. Tapi aku baru nonton sampai episode 3. Jadi ya oke, mau gimana lagi? Ya bagus gitu. Dan ya itu impresiku buat anime ini. Dan ya udahlah, itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Tapi sumpah ya kayak gini. Kau nggak punya kekuatan sihir, kau nggak punya kapabilitas untuk mengerjakan sesuatu gitu. Kau nggak punya kapabilitas untuk mengerjakan satu tugas. Tapi kau dengan rela mengambil tugas itu atau mau mengambil tugas itu, kan aneh ya. Ada nggak sih orang yang kayak gitu tuh? Dia nggak punya keahlian, nggak punya major di bidang A, tapi dia ingin bekerja di bidang A. Aneh. Untung cuma anime ya. Kalau bukan anime kayaknya bakal berabe dah.